Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat Mutiara, kami kembali mengulas peranan unsur hara makro pada tanaman, terutama pada tanaman hortikultura. Masih bersama saya Agus Garisman sebagai Product and Development Manager dan Bapak Ermain sebagai Kepala Agronomis PT Merauke Tetap Jaya. Pada sesi kali ini, kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh kami pada temu tani online sebelumnya. Terima kasih atas antusiasme dari sahabat Mutiara semua. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui live Facebook maupun YouTube kami. Sebelum mulai, kami mohon sahabat Mutiara semua untuk like video ini, subscribe channel YouTube kami, NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya untuk terus update informasi dari kami. Untuk bisa berdiskusi langsung dengan kami, para agronomis PT Merauke Tetap Jaya, sahabat Mutiara semua bisa juga bergabung di grup Telegram, di grup komunitas NPK Mutiara. Baik, kita mulai saja diskusi ataupun sesi kali ini. Kita langsung sapa saja Bapak Ermain. Apa kabar Bapak Ermain? Kabar baik, Kang Garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat Pak. Bapak sehat Pak? Sehat. Minal aidin wal faizin, Kang Garis. Sama-sama Pak. Minal aidin wal faizin juga Pak Ermain. Ya. Gimana? Gak bisa liburannya? Iya Pak, belum lah. Kita nggak kemana-mana kan. Berhubung masih PSBB, masih tempat-tempat wisata juga masih ditutup Pak. Kita ikuti aturan pemerintah saja lah. Karena aja palingnya. Ketupat sudah hampir habis Pak. Di situ masih banyak Pak. Sini udah habis, ini udah hari keempat ini habis ya. Habis. Ada banyak ini saudara berkunjung Pak. Ya, cuma saudara deket aja, kakak, adik, sama ibu. Kalau di Jawa Tengah sih, Kang Garis, biasanya ada tradisi Lebaran Kupat. Apa itu Pak? Lebaran Kupat itu hari ke-6 atau hari ke-7 setelah Idul Fitri. Nah, itu baru sana rame, Kang Garis. Cuma ya sayangnya nggak bisa mudik. Di Solo ya Bapak kan? Ya. Solo. Iya. Saya sih nggak kemana-mana Pak. Biasanya juga ya ada pergi lihat saudara kemana. Tapi ya berhubung ini ya belum bisa lah. Mudah-mudahan sahabat Mutiara juga yang sedang menonton, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak. Amin, amin. Baik. Kita mulai saja ya Pak. Kita masih ada beberapa sisa pertanyaan yang belum sempat terjawab pada sesi sebelumnya. Kita mungkin bisa lihat pertanyaan yang masuk dari Ibu Griselda K, Pak. Beliau bertanya, cara mengetahui tanda-tanda dari tanaman bahwa itu kekurangan nitrogen ataupun fosfat atau zinc, berdasarkan apa ya Pak? Kalau misal kurang fosfat, apa itu cara ukurnya gimana Pak? Ya maksudnya seperti itu Pak. Bagaimana membedakan gejala kekurangan nitrogen, fosfat, dan zinc Pak pada tanaman? Oke, Kang Garis. Ibu Griselda ya. Iya Pak. Kita biasanya membedakan kalau unsur hara makro dan mikro itu kalau makro biasanya itu kekurangannya di daun-daun yang agak bawah, Kang Garis ya, daun bawah itu. Nah, terus kalau yang mikro zinc itu biasanya di daun-daun pucuk atau tunas, nah itu ya. Cara membedakannya ya pertama itulah
Terus kalau misalnya kekurangan N biasanya itu ya membentuk apa ya? Jadi tengah daunnya itu kuning dulu ya. Ya. Biasanya pinggir. Terus kalau fosfat biasanya ya keunguan itu Kang Garis, kerdil, tanamannya kerdil, warna daunnya keunguan. Tapi yang penting adalah makro biasanya banyak diidentifikasi itu daun yang bawah, terus kalau yang mikro itu biasanya daun-daun tunas baru atau pucuk. Seperti itu Kang Garis. Iya Pak. Kalau boleh saya tambahkan, mungkin kenyataan di lapangan biasanya di Indonesia, apalagi di petani-petani konvensional Pak, hortikultura, biasanya petani jarang sekali kekurangan nitrogen Pak. Malah yang ada suka berlebih Pak. Ya betul. Ya, yaitu mudah-mudahan untuk Ibu Griselda ada mudah-mudahan ada ini ya, udah jelas. Jadi nanti kalaupun nanti seandainya nanti masih kurang jelas, Ibu Griselda bisa bergabung di grup Telegram kami ya, Pak Ermain ya. Ya, komunitas bisa MPK Mutiara. Di grup komunitas MPK Mutiara, jadi bisa mengirimkan foto ataupun video supaya kami bisa menganalisanya juga tidak ini ya, supaya jelas saja kami menganalisa gejala defisiensinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Wawan Gunawan, Pak. Bapak Wawan Gunawan ini bertanya, apakah semua unsur hara bisa dicampur ke insektisida ataupun fungisida, dan cara pengaplikasiannya seperti itu, Pak? Oke, memang ada beberapa hara yang sifatnya alkali ya, seperti kalsium itu ya kami tidak menganjurkan untuk dicampur dengan insek atau fungi, walaupun beberapa sahabat mutiara dari pengalaman nggak ada masalah. Cuma kalau kami nanti legalkan, takutnya ya kondisi lapangan kan berbeda kan ya. Tempat satu dengan tempat yang lainnya berbeda. Tapi ya lebih amannya untuk kalsium ini, hara kalsium ya jangan dicampurkan dengan pestisida ya. Tapi kalau mikro itu Merauke Fitoplek itu aman untuk dicampurkan Kang Garis ya. Terutama kalsium ini. Saya khawatir karena nanti konsentrasinya tinggi apa. Jadi terus kebiasaan sahabat mutiara ini ada beberapa ya, ada beberapa wilayah itu penggunaan pestisidanya kan bukan hanya 1-2 Kang Garis. Ya, banyak bahan aktif yang dicampur. Nah, ini kami hindari itulah ya untuk terutama untuk yang kalsium ini Kang Garis atau ya Merauke Kalnit. Seperti itu Kang Garis. Ya. Mungkin ada baiknya untuk Bapak Wawan Gunawan ataupun sahabat mutiara semua yang perlu diperhatikan mungkin ini ya Pak Ermain, bahan pupuk yang bersifat yang kandungannya kalsium itu harus hati-hati jika misalnya apalagi dicampurkan dengan bahan insektisida ataupun ya pestisida, maksudnya yang golongan organofosfat ya Pak Ermain ya. Golongan fosfat ya. Ya bisa di jar tes dulu saja jika dicampurkan, dilarutkan, ya ada endapan, itu jangan dipaksakan untuk diaplikasikan kepada tanamannya. Kami sarankan seperti itu. Ya, Permen ya? Ya, betul Kang Garis. Siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Adiasta Apri di Sari Budolok mungkin Pak. Ya, beliau bertanya. Sari Budolok ya, Sumatera Utara ya. Unsur mikro apa yang bisa membuat atau memulihkan daun yang sudah terkena virus Gemini atau virus keriting pada tanaman cabai dan tomat, Pak Ermain? Oke, ini virus ya, zaman virus ini Kang Garis. Sebenarnya virus yang di tanaman Solanacea itu ya, sama kacang-kacangan itu yang kuning itu virus Gemini. Sampai saat ini sebenarnya untuk virus itu belum ada antinya Kang Garis ya. Cuma dari beberapa pengalaman sahabat mutiara itu dengan pemberian
hara yang ada, baik makro maupun mikronya, itu daya tahan imun dari tanaman itu sendiri keluar, Kang Garis. Ya, walaupun terserang, biasanya dia masih mengeluarkan bunga atau pentil atau buah ya. Tapi ya tentu hasilnya nggak akan optimal karena daunnya sebagai dapur untuk memasak itu rusak karena terganggu oleh virus itu, kuning biasanya ya. Tapi dari awal silakan lengkapi hara makro dan mikronya. Cara pemupukannya boleh berkunjung ke website kami Merauke Tetap Jaya, di sana lengkap ya, ada tomat, cabai dan lain-lain. Juga bisa diskusi nanti di komunitas NPK Mutiara di Telegram, Kang Garis. Mungkin dari saya seperti itu, Kang Garis. Iya, oke Pak. Yang paling penting dari serangan virus Gemini ini, sebelum ya penanggulangan ke virus, memang tadi Pak Hermes sudah sebutkan memang tidak bisa ditanggulangi karena virus ini sampai sekarang ya belum ada ya obatnya gitu kan. Tapi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Adiasta itu adalah vektornya. Ya, vektornya ini adalah kutu ya, kutu Bemisia. Nah, mungkin ya perhatikan jika sudah ada kutu-kutu putih yang sudah menempel di daun-daun tanaman, mulai dari persemaian sampai misalnya fase vegetatif atau generatif, ya tolong diperhatikan karena nanti jika misalnya dibiarkan, ya itu bisa menjadi faktor virus Gemini tadi ya, Permen ya. Oke, betul Kang Garis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Tapanuli Utara lagi, Pak. Dari Tapanuli Utara, dari Pak Kompol Tohom, Pak. Beliau bertanya, petani tomat dan cabai, beliau maksudnya petani tomat dan cabai. Saya sudah lama memakai produk Merauke Tetap Jaya. Kira-kira pupuk Merauke Tetap Jaya apa yang bisa meningkatkan produksi, Pak Hermain? Terima kasih. Oke. Pupuk sebenarnya seperti makanan, Kang Garis ya. Karena tidak bisa, oh ini lebih penting, ini lebih penting. Nah ini nggak bisa seperti itu. Karena hukum Lebig nanti berperan. Satu saja kekurangan hara itu menjadi faktor pembatas untuk hasil panen kita. Makanya lengkapi semuanya, baik makronya maupun mikronya. Kalau pupuk kita ya dasarannya Bapak boleh pakai SS Amopos dengan kali atau SS Amopos dengan NPK Mutiara 1616, terus coranya bisa pakai Sprinter dicampur dengan Karate plus Boroni, terus pas pembuahan, pembesaran buah bisa ganti dengan NPK Mutiara Grower, tapi plus Karate plus Boroni itu jangan ditinggal. Terus semprot dengan mikronya, ya. Jadi semua lengkapi karena satu saja kekurangan hara itu menjadi faktor pembatas. Itu hukum Lebig seperti itu, Kang Garis, ya. Makanya Bapak bisa kunjungi website kami Merauke Tetap Jaya. Di sana ada brosur cabai dan tomat. Juga kalau mau jelas detail ya bergabung saja dengan grup komunitas NPK Mutiara di Telegram, Kang Garis. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Hermain. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Aceh ini Pak. Dari Aceh dengan Bapak Aris ya. Beliau bertanya, berapa hari pupuk tunggal fosfat dan kalium dan berapa hari pupuk majemuk NPK diserap oleh tanaman, Pak? Oke. Ya, ini ada beberapa yang harus diperhatikan, Kang Garis, ya. Karena ini nanti akan mempengaruhi penyerapan hara, ya. Misalnya salah satunya ini adalah pH tanah, Kang Garis, ya. Masih banyak kesuburan tanah, terus ketersediaan air
ditanam seperti apa, terus udara ya. Nah ini harus diperhatikan. Tapi dari semua hara, kalau kondisi lapangannya cocok, itu terutama untuk nitrogen ini Kang Garis. Ya, nitrogen ini ya cepat sekali sebenarnya, apalagi kalau bentuknya dalam bentuk nitrat, ya, bukan dalam bentuk urea, nitrat atau amonium. Karena sebagian besar N ini adalah masuk ke jaringan tanamannya melalui air. Makanya sekali lagi, bagaimana airnya, pH-nya gimana ya. Terus kalau fosfat dan kalium itu biasanya dari proses difusi ya. Jadi kalau perbedaan konsentrasi ini. Tapi yang paling penting sekali lagi adalah kondisi air atau pH-nya minimal ya, itulah Kang Garis ya. Oke, itu Kang Garis. Iya, ya sudah cukup jelas lah mudah-mudahan ya untuk Bapak Aris. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Karo, Pak. Ini yang bertanya adalah Pak Yunus Sembiring. Beliau bertanya, kalau buat pupuk dasar kentang dan susulannya seperti apa, Pak? Gitu, Pak. Ini sekali lagi ke Pak Yunus, silahkan Bapak kunjungi website kami ya, di Merauke Tetap Jaya. Itu ada pemupukan untuk kentang, untuk sayuran lain. Silakan ya. Tapi ya secara inilah Kang Garis, untuk dasarannya biasanya butuh fosfat yang besar ya. Kita anjurkan biasanya ya SS Amopos sama Konkali plus boron atau NPK Mutiara 1616. Itu untuk dasaran Kang Garis. Nah, terus untuk susulan itu biasanya itu pembentukan umbi itu butuh kalsium Kang Garis ya, stolonnya itu butuh kalsium. Nah, untuk susulannya Bapak harus kasih ya kalsium, kalium yang cukup Kang Garis. Terus ya tentu mikronya disemprot ya 10 hari atau 2 minggu sekali Kang Garis. Jadi lebih jelasnya silakan klik website kami Merauke Tetap Jaya. Bapak tinggal mau tanamannya apa, itu di situ banyak. Terus juga bisa bergabung di Telegram, yaitu grup komunitas NPK Mutiara. Dari saya seperti itu Kang Garis. Oke Pak, terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Irfan Marpaung. Beliau dari Cingkes Simalungun, Pak. Pak Irfan ini bertanya, cabai merah mati pucuk dan batang mengering. Kenapa ya, Pak? Ini tanaman cabai merah mungkin ya. Iya, cabai merah mati pucuk katanya, dan batangnya mengering. Kenapa ya, Pak? Seperti itu, Pak. Kalau nggak ada gambarnya, saya nggak mau nebak-nebak Kang Garis ya. Bapak silakan gabung ke Telegram grup komunitas NPK Mutiara. Bapak di situ bisa tanya, kirim gambarnya tanaman ini kenapa. Nanti kalau saya menduga-duga ya nanti kalau benar, kalau salah kan repot nanti. Ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu Kang Garis. Ya, oke. Pak Irfan, nanti ya mudah-mudahan Pak Irfan bisa bergabung ya di grup Telegram, karena nanti kami mohon bukan hanya untuk Pak Irfan, tapi untuk para sahabat Mutiara yang lain juga, kami mohon jika nanti misalnya bertanya mengenai gejala defisiensi ataupun apa yang terjadi dengan tanamannya, mohon sertakan foto atau gambar. Dan dengan ya kalau syukur-syukur kalau misalnya ada kondisi pH, kondisi air, lingkungan seperti apa, dan sejarah pemupukan juga tidak kalah pentingnya ya Pak Ermain ya. Sejarah pemupukannya seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mungkin
Oh, sudah habis mungkin ya Pak Ermain? Sudah habis ya? Ya, sudah habis. Iya betul Pak, sudah habis. Sudah habis untuk sesi kali ini. Ya, Oke. ya nanti mungkin Pak Ermain ada yang ingin disampaikan mengenai misalnya unsur hara makro ini Pak dari diskusi kita kali ini dengan sesi sebelumnya waktu kita live di beberapa hari sebelumnya Pak Ermain. Oke, Kang Garis, ya Hmm. saya pesan ke para sahabat Mutiara dimanapun berada, lengkapi semua hara baik makro atau mikro ya. Ini Hmm. lengkapi semua. Karena apa? Satu saja kekurangan hara itu menjadi faktor pembatas untuk hasil produksi kita. Ya, Ya. kita mau produksi banyak, tapi kita tidak pernah mengaplikasikan atau memberikan misalnya hara makro kalsium. Nah ini nanti ada masalah ya, bunga rontok, terus pentilnya rontok, antranosa. Nah ini harusnya produksi kita tercapai apa yang kita inginkan, karena hanya satu kurang kalsium saja itu menjadi faktor pembatas produksi kita. Lengkapi semua Kang Garis. Ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu Kang Garis. Oke, terima kasih banyak Pak Ermain. Mungkin demikian Bapak Ibu sahabat Mutiara semua. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai bertemu pada kesempatan lainnya. Kami akan terus melanjutkan video podcast edukasi lainnya bersama para teman-teman agronomis kami lainnya juga. Sahabat Mutiara semua, jika ada topik-topik lainnya yang ingin kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mohon tulis secara spesifik topik ataupun tema yang ingin kami bahas berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, bagikan link video ini ke rekan-rekan ataupun keluarga Anda di media sosial lainnya. Dan sahabat Mutiara, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya untuk terus update informasi dari kami. Gabung juga di Telegram, di grup komunitas NPK Mutiara untuk bisa berdiskusi dengan kami, para agronomis mengenai nutrisi tanaman dan produk-produk dari kami dari PT Merauke Tetap Jaya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara.